Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 8 PBL Pelayanan Kefarmasian akan menyampaikan hasil diskusi kami, di mana di sini kami mendapatkan kasus nomor 2. Kelompok kami beranggotakan yang pertama yaitu Ahmad Abdiman, Yuditya Aisyah Mandi, Jawardian Hidayat, Maufirani Ayuningrum, dan juga Mutia Tasbia. Selanjutnya akan disampaikan oleh Ahmad Abdiman. Oke, Bismillahirrahmanirrahim. Ini kebetulan kasusnya itu inti dari kasusnya seorang ibu datang ke apotek ingin membeli obat untuk anaknya dengan keluhan demam, pilek, dan susah menelan. Sudah berlangsung selama 2 hari sehingga susah untuk makan. Jadi di sini kita diminta untuk melakukan pelayanan kefarmasian, yaitu menggali informasi dan mengasih obat yang tepat untuk anak tersebut. Jadi obat yang tersedia itu ada amoxicillin, ada cefadroxil yang tergolong antibiotik keduanya, kemudian dekolsin, sanmol, kafiplex, sama kurkuma. Jadi ada vitamin, ada antibiotiknya, kemudian ada antipiretik sama antihistaminnya. Kemudian ini informasi yang perlu digali dari menurut penjelasan atau menurut pendapat kami sebagai anggota kelompok. Hal yang perlu digali itu yang pertama usia pasien itu berapa, karena di sana tidak dijelaskan anaknya umur berapa. Dari umur tersebut kita akan bisa menentukan dosis yang tepat itu seberapa. Kemudian berat badan pasien berapa. Berat badan ini akan menentukan berapa banyak dosis yang diberikan juga. Kemudian apakah ada batuk kering yang muncul. Nah, di sini kenapa dipertanyakan ini? Tadi alasannya di soalnya itu ada susah menelan makanan. Nah, susah menelan makanan ada 2 kemungkinan. Yang pertama radang, kemudian yang kedua karena infeksi. Nah, jadi harus ditanyakan apakah ada batuknya atau tidak. Kemudian yang keempat, apakah sebelumnya sudah pernah mengonsumsi obat. Jadi ini penting untuk ditanyakan. Kenapa? Karena beberapa pasien, beberapa anak tersebut bisa mempunyai alergi terhadap obat-obat tertentu. Kemudian yang kelima, apakah mempunyai riwayat alergi makanan, komponen obat, dan cuaca. Oke, selanjutnya. Nah, ini obat yang dapat diberikan berdasarkan informasi yang diketahui. Ini menurut pendapat kelompok kami. Yang pertama, tidak usah diberikan antibiotik. Kenapa? Karena di sana tidak dijelaskan infeksi atau apa gitu. Kemudian jika setelah digali informasi ternyata anaknya berumur 2 tahun, kita beri sediaan sirup. Memang benar, karena anak umur segitu sediaannya memang harus sirup. Kemudian sirup yang diberikan ialah dekolsin sirup untuk mengatasi batuk, kalau ada batuk, pilek, dan panas. Jadi di dalam dekolsin ini sudah ada antipiretik, antihistamin, sama anti untuk batuknya. Kemudian untuk meningkatkan daya imun terhadap alergi yang mungkin menjadi penyebab anak tersebut pilek dan panas, diberi kurkuma plus. Jadi kurkuma ini banyak macamnya, ada yang untuk meningkatkan daya imun, meningkatkan nafsu makan, dan juga untuk kekebalan tubuh. Kemudian yang kelima, radang di tenggorokannya akan hilang setelah pilek dan panasnya hilang setelah mengonsumsi obat dekolsin sirup. Jadi dekolsin ini sudah lengkap di dalamnya. Terima kasih. Selanjutnya yaitu dari kasus tersebut kita akan menganalisis secara SOAP meliputi subjektif, objektif, assessment, dan juga plan. Untuk S-nya atau subjektifnya dari kasus 2 kita bisa dapatkan yaitu untuk S-nya meliputi demam, pilek, dan juga susah menelan dan susah makan. Untuk objektifnya pada kasus ini tidak terdapat penilaian secara objektif karena
Dalam kasus ini tidak ada riwayat pasien berupa catatan medis maupun uji klinisnya. Selanjutnya yaitu dilakukan asesmen atau penilaian. Nah, di sini pasien menderita batuk. Utamanya pasien ini anak-anak. Kemudian batuk sendiri merupakan refleks penting yang dirancang untuk meningkatkan pembukaan saluran nafas atas. Bahan yang dibatukkan mungkin sebagai konsekuensi dari banyak kondisi, dari infeksi paru-paru atau sinus hingga benda asing yang tak sengaja terhirup, misalnya makanan atau mainan kecil. Kemudian batuk juga bisa merupakan gejala dari gangguan fungsi paru, misalnya mengi atau mencerminkan kondisi yang langka, misalnya malformasi anatomis. Kemudian semua anak akan batuk sesekali, namun batuk berulang, kesulitan bernafas dengan batuk atau batuk purulen atau berdarah memerlukan evaluasi menyeluruh dan tepat waktu. Batuk yang bersifat basah atau berlendir akan terdengar berbeda dari batuk kering atau gatal atau menyala. Kebanyakan spesialis paru akan mengkategorikan gejala batuk sebagai akut yang berlangsung kurang dari 2 minggu dan batuk kronis yang berlangsung apabila lebih dari 2 minggu. Nah, keadaan ini sering ditemukan biasanya akibat infeksi virus yang sembuh sendiri dan hanya memerlukan perawatan suportif atau self-limited disease. Antibiotik tidak perlu diberikan. Wheezing atau stridor dapat terjadi pada beberapa anak, terutama bayi. Hampir semua gejala tersebut hilang dalam 14 hari. Apabila batuk tersebut berlangsung lebih dari 3 minggu, bisa disebabkan oleh tuberkulosis, asma, pertusis, atau gejala dari infeksi HIV. Untuk patofisiologi batuk sendiri, yang pertama yaitu batuk ditimbulkan oleh aktivasi saraf vagal afferent yang berakhir di laring, trakea, dan bronkus. Beberapa subtipe saraf vagal afferent menginervasi saluran pernafasan dan paru-paru. Diferensiasi dari subtipe ini adalah dicapai melalui perbandingan potensial aksi antara kecepatan konduksi, lokasi penghentian, lokasi tubuh sel, asal embriologis, neurokimia, dan tanggapan terhadap rangsangan kimia dan mekanis. Dari penelitian ini, bukti konklusif berimplikasi subtipe serat C bronkopulmoner dan serat delta A dalam inisiasi batuk. Serat delta A ditandai dengan keberadaan beradaptasi dengan cepat dan responsif terhadap rangsangan mekanis dan lingkungan asam yang tepat. Serat delta A menjadi sebuah mekanisme defensif untuk saluran udara dari aspirasi dan bisa diaktifkan untuk menginduksi batuk bahkan di alam bawah sadar. Kemudian, kecepatan konduksi serat delta A kira-kira 3-5 kali lebih cepat dari serat C. Di sisi lain, serat C yang terlibat dalam refleks batuk relatif tidak sensitif terhadap rangsangan mekanik dan peragangan paru-paru. Akan tetapi, diaktifkan oleh bradikinin dan oleh agonis dari reseptor inotropika potensial reseptor transi-N-vaniloid 1 atau TRPV1 seperti capsaicin, resiniferatoxin, dan proton, dan potensial reseptor transien A1 atau TRPA1 seperti allylisotiosinat, acrolein, sinamaldehid. Rangsangan kimia ini telah terbukti dapat menyebabkan batuk pada manusia dan hewan. Baiklah, untuk selanjutnya adalah etiologi batuk. Etiologi dari batuk adanya berbagai iritan yang memasuki saluran nafas melalui inhalasi seperti asap, debu, atau asap rokok, atau melalui inhalasi sekresi jalan nafas benda asing atau isi lambung. Batuk karena iritasi karena sekresi jalan nafas seperti postnasal drip atau isi lambung biasanya faktor pemicunya tidak konsisten. Jika terus terpapar oleh iritan, maka dapat memicu batuk dan sensitivitas jalan nafas meningkat. Infeksi pernapasan karena virus maupun bakteri yang menyebabkan inflamasi, konstriksi, dan kompresi jalan nafas juga dapat menyebabkan batuk. Adanya kelainan pada jantung, yaitu gagal jantung kongestif, juga dapat menimbulkan batuk karena adanya edema di daerah peribronkial dan interstisial. Penggunaan obat golongan ACE inhibitor juga sering dihubungkan dengan kejadian batuk. Diduga berhubungan dengan akumulasi bradikinin atau substansi P yang juga didegradasi oleh enzim ACE. Untuk penata laksanaan batuk anak menurut ICHRS 2016, yang pertama, anak cukup rawat jalan. Yang kedua, beri pereda batuk dengan obat yang aman seperti minum air hangat. Yang ketiga, redakan demam yang tinggi yang lebih dari 39 derajat Celcius.
dengan paracetamol apabila demam menyebabkan distres pada anak. Yang keempat, jangan memberi antibiotik karena tidak efektif dan tidak mencegah pneumonia. Obat yang mengandung atropin, kodein, atau derivatnya atau alkohol. Tindak lanjutnya, anjurkan ibu untuk memberi makan atau minum anak. Yang kedua, memperhatikan dan mengawasi adanya nafas cepat atau kesulitan bernapas dan segera kembali jika gejala tersebut terjadi. Yang ketiga, harus kembali jika keadaan anak makin parah atau tidak bisa minum atau menyusu. Kemudian yang selanjutnya adalah plan atau perencanaan. Berdasarkan hasil asesmen serta ketersediaan obat yang ada di apotek, maka rekomendasi terapi yang disarankan oleh kami adalah yang pertama adalah obat dekolosin sirup untuk mengatasi gejala demam, pilek, serta susah menelan atau batuk, dan obat kurkuma sirup untuk menambah nafsu makan serta meningkatkan daya tahan tubuh anak. Berikut adalah deskripsi obat dari dekolosin sirup. Dalam 5 ml sirup mengandung paracetamol 150 mg, pseudoephedrine HCl 15 mg, chlorpheniramine maleat atau CTM 1 mg, dextromethorphan HBr 5 mg, dan guaifenesin atau GG 50 mg. Obat ini mempunyai indikasi untuk mengobati gejala influenza seperti demam, sakit kepala, hidung tersumbat, dan bersin-bersin yang disertai dengan batuk. Mekanisme kerja dari obat ini adalah, yang pertama adalah paracetamol. Dia merupakan golongan NSAID yang berguna sebagai antipiretik dalam hal ini untuk mengatasi demam. Kemudian pseudoephedrine merupakan obat dekongestan yang digunakan untuk mengobati gejala hidung tersumbat. Mekanisme aksinya adalah dengan menstimulasi reseptor alfa-adrenergic sehingga menarik pembuluh darah dan menurunkan pembengkakan sinus dan edema mukosa. Yang selanjutnya adalah chlorpheniramine maleat atau CTM, merupakan obat golongan antihistamin generasi pertama. Obat ini digunakan untuk mengatasi gejala alergi, rinitis, dan urtikaria. Mekanisme kerjanya adalah dengan cara memblok reseptor antihistamin 1. Yang selanjutnya adalah dextromethorphan, yaitu obat golongan antitusif yang bekerja dengan cara spesifik menghambat atau menekan batuk. Dan yang terakhir adalah guaifenesin atau GG yang merupakan obat golongan ekspektoran. Obat ini bekerja dengan cara merangsang pengeluaran dahak dari saluran nafas. Mekanisme kerjanya adalah diduga berdasarkan stimulasi mukosa lambung dan selanjutnya secara refleks merangsang sekresi kelenjar saluran nafas sehingga menurunkan viskositas dan mempermudah pengeluaran dahak. Adapun kontraindikasi dari obat dekolosin yaitu pasien yang memiliki riwayat hipersensitivitas terhadap komponen obat dalam dekolosin, kemudian penderita hipertensi, diabetes mellitus, dan gangguan fungsi hati, dan selanjutnya pasien yang mengkonsumsi obat MAO inhibitor karena dapat meningkatkan tekanan darah. Selanjutnya adalah obat kurkuma plus sirup 60 ml. Kandungannya adalah di dalam 5 ml sirup mengandung ekstrak echinacea sebanyak 250 mg, ekstrak kurkuma santoriza 10 mg, vitamin A, vitamin B1, vitamin B2, vitamin B6, vitamin B12, serta dexapantenol. Obat ini memiliki indikasi sebagai suplemen untuk menambah nafsu makan serta meningkatkan daya tahan tubuh. Mekanisme kerja dari obat ini adalah sebagai imunomodulator, di mana dengan cara mengubah aktivitas sistem imun tubuh dengan mendinaminasi regulasi sel-sel imun seperti sitokinin. Cara kerja imunomodulator meliputi mengembalikan fungsi imun yang terganggu atau imunorestorasi, memperbaiki fungsi sistem imun atau imunostimulasi, serta menekan respon imun atau imunosupresi. Adapun kontraindikasi dari obat ini adalah
pasien dengan riwayat hipersensitivitas terhadap komponen-komponen atau kandungan di dalam obat. Selanjutnya adalah dosis yang tertera untuk penggunaan obat dekolsin dan kurkuma plus sirup. Yang pertama adalah obat dekolsin. Dosisnya adalah untuk dewasa digunakan sebanyak 5 ml 3 kali sehari. Sedangkan anak-anak sebanyak 5 ml dengan pemakaian 1-2 kali sehari. Aturan pakai untuk pasien dewasa 1 sendok takar atau 5 ml 3 kali sehari dan diminum setelah makan. Untuk anak-anak 1 sendok takar atau 5 ml 1-2 kali sehari dan diminum setelah makan. Kemudian untuk sirup kurkuma plus. Untuk dewasa 10-20 ml 3-4 kali sehari. Anak-anak usia 7-12 tahun 5-10 ml 3-4 kali sehari. Anak usia 2-6 tahun 5 ml 3-4 kali sehari, dan untuk bayi 2,5 ml sampai dengan 5 ml 3-4 kali sehari. Dengan aturan pakai dewasa 2-3 sendok takar atau sendok takar berukuran 5 ml 3-4 kali sehari dan diminum setelah makan. Untuk anak-anak 1-2 sendok takar berukuran 5 ml 3-4 kali sehari diminum setelah makan. Untuk anak usia 2-6 tahun 1 sendok takar yaitu 5 ml 3-4 kali sehari dan diminum setelah makan. Dan untuk bayi setengah sampai 1 sendok takar atau 2,5 sampai 5 ml diminum 3-4 kali sehari dan setelah makan. Selanjutnya yaitu untuk terapi non-farmakologinya. Yang pertama yaitu diusahakan untuk untuk sering mengkonsumsi air putih agar tenggorokannya tidak kering. Untuk yang kedua yaitu menghindari mengkonsumsi minuman berkafein seperti kopi dan juga menghindari teh, karena dalam kandungan teh mengandung zat yang bisa mengiritasi mukosa. Dan yang ketiga yaitu menghindari makan makanan yang digoreng, terutama yang banyak minyaknya, karena minyak yang digunakan berulang kali pada goreng-gorengan itu dapat membuat iritasi pada tenggorokan. Selanjutnya yaitu KIE yang disampaikan kepada pasien saat penyerahan obat. Yang pertama yaitu KIE untuk obat dekolsin sirup. Nah, kegunaan dari obat ini yaitu mengatasi gejala influenza seperti batuk, demam, pilek, dan hidung tersumbat. Kemudian untuk aturan pakainya 2 kali sehari digunakan pada pagi dan malam, di mana 1 kali pemakaian yaitu sebanyak 1 sendok takar atau 5 ml. Kemudian waktu minum obatnya diminum setelah makan. Efek samping yang akan timbul ketika menggunakan obat ini yaitu mengantuk dan nafsu makan berkurang. Kemudian untuk penyimpanannya, obat ini disimpan di tempat sejuk dan kering, hindari sinar matahari langsung, dan jauhkan dari jangkauan anak-anak. Untuk aktivitas yang disarankan atau dihindari, aktivitas yang disarankan yaitu istirahat yang cukup, kemudian minum air putih yang cukup, dan hindari minuman yang mengandung banyak kafein seperti teh ataupun kopi. Untuk selanjutnya, KIE saat penyerahan obat untuk obat kurkuma plus sirup. Yang pertama, untuk kegunaannya itu untuk meningkatkan daya tahan tubuh serta nafsu makan. Untuk aturan pakainya 3 sendok takar atau 15 ml 3 kali sehari. Waktu minum obatnya adalah setelah makan. Untuk penyimpanannya, simpan di tempat sejuk dan kering, hindari sinar matahari langsung, jauhkan dari jangkauan anak-anak. Berikut adalah daftar pustaka yang kami gunakan. Terima kasih, demikian presentasi dari kelompok kami mengenai kasus 2. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.